Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Jaraan. Tuan rumah. Nggih, monggo. Kajenge tanglet mengenai tentang jasad seseorang yang meninggal selama 3 hari sampai 5 hari 7 hari, sedangkan jasad itu sudah rusak. Roh melihat menangis. Tolong jelaskan Gus nggih, berapa roh berkeliling di rumah dan di kuburan sebelum diangkat ke langit. Matur nuwun. Sampun. Waalaikumsalam Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya jamaah dari Kampus Wetan, Gus. Ada 3 pertanyaan, tapi sebelumnya cerita sedikit boleh, Gus? Ya, sepulang ngaji dari ngepes sebulan yang lalu, itu saya malamnya bermimpi ketemu Gus. Seakan di tengah perjalanan itu Gus itu berhenti. Kenapa Gus, saya tanya gitu? Dompetku kari, ya Gus saya ambilkan gitu. Dari sini 3 kilo kiosnya sebelah timur jalan. Rupanya Gus itu baru beri rokok gitu loh, Gus. Gimana? Oh kalau gitu kiosnya Gus itu dekatnya musola kalau nggak masjid itu. Kemudian saya jalan ke sana dan kios seperti yang dulu itu, Gus, kios yang zaman dulu kan kecil itu ya. Kemudian saya masuk, saya tanya, Mbak tadi Gus Mur kalian beli rokok di sini? Oh iya, mau ambil dompet? Iya Mbak. Oh ya silakan masuk Mas. Saya masuk. Begitu saya masuk kok ruangannya besar gitu loh, Gus, seperti imbalian gitu. Kemudian di situ dia malah ngajar anak kecil yang belum balik itu, nggak salah muridnya tuh nggak, kalau 7 9, dan dia itu nggak pakai kerudung, nggak itu kalau baca nggak masalah, nggak pakai kerudung itu nggak pakai. Kemudian dia ngambilkan dompetnya Gus itu diserahkan pada saya, kemudian dia melanjutkan muruk ngaji anak kecil-kecil itu yang belum balik itu. Kemudian saya keluar pamit, kok di situ Gus yang saya kecewakan kok belum ketemu Gus lagi itu, kok sudah mimpinya itu kebangun itu Gus, kejugrak itu Gus, awalnya ngelilir. Kan yang saya sesalkan itu gini Gus, dompet belum saya kembalikan ke Gus, kok sudah ngelilir gitu loh. Kemudian yang saya takutkan lagi itu amanahnya itu loh Gus. Amanahnya itu takutnya saya kalau nggak amanah itu gimana gitu loh. Nah itu pertanyaannya, itu ada isyarah apa, tertanda apa kepada saya gitu Gus. Isyarahnya apa itu. Tapi ternyata warung sama itu memang di kenyataannya itu dekat masjid Gus. Ya 50 meter lah kasar. Yang kedua gini Gus. Saya selama menjalankan belajar Sirul Asrar itu yang paling terasa itu kok waktu mandi sama wudhu Gus. Jadi terasa gimana ya, dekat, terasa Allahnya kayak bersama saya gitu loh Gus, bersama kita lah. Ya. Kemudian tapi waktu sholat tuh geledak itu Gus, Allahu Akbar itu hati itu sudah ini Allah. Tapi kok yang pikiran itu kok ini kerjaan gitu. Ketemu yang di jalan itu yang saya tanyakan gini Gus, apa Sirul Asrar saya itu belum jalan atau solusinya gimana gitu ya. Untuk yang ketiga gini Gus, kalau saya malam mau tidur itu kan ada niat di hati, nanti malam bangunnya jam 2 biar belajar kolowat gitu aja. Kemudian ternyata jam 2 itu ya melek Gus, tapi ada bisikan gini Gus, alah kolowat sampai turu podo ya itu. Itu loh Gus yang saya tanyakan, itu bisikan setan atau bisikan nafsu diri saya sendiri itu Gus. Ya itu ada, terima kasih. Ya, mohon maaf sejak para jamaah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa dompet itu sesuatu untuk memadai
atau menyimpan kebanyakan itu masalah uang, KTP, pokoknya status-status itu. Ini kalau diterjemahkan adalah hati, Pak. Hati. Tergantung di dalam hati kita itu dipenuhi apa. Allah sudah peringatkan kita. Dalam satu ayat, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Jangan sekali-kali hatimu itu ada iman selain Allah. Selain Allah itu jangan masuk di dalam hati. Ngoten maksudnya itu gitu. Lah bagaimana caranya selain Allah tidak masuk di dalam hati? Proses perjalanan kita itu awalnya itu tidak ada selain Allah. Lalu proses berikutnya dipenuhi selain Allah. Berarti kita harus bersihkan dulu isi dompet, kalau wau dibersihkan dulu. Isinya hati kita selain daripada hidup kang sejati, kudu dibersihkan dulu. Dengan caranya bagaimana? Kembalilah jenengan untuk melaksanakan dzikir rasa. Itu caranya untuk membersihkan isi di dalam hati selain Allah itu. Kalau itu sudah tiada, maka dengan sendirinya terisi oleh sesuatu yang mestinya. Syuhudul wahda fil kasroh. Banyak tapi ahad. Artinya jenengan menghadapi situasi apapun, menghadapi makhluk apapun, tapi hati jenengan iku hanya Allahnya, ya kui urip kang sejati. Lah ikulah syuhudul wahda fil kasroh. Iku masalah dompet. Mengapa jenengan kok tidak mengembalikan terus jenengan iku mau bangun? Iku tetanda iku wek sampean. Itulah hati jenengan. Itulah pengetahuan ilmu sing kula jelasno ning ngajeng iki wau. Ya mesti ku dompet jenengan ati sampean. Itu maksudnya di situ, Pak. Wis bener sampean ditangekno sebelum mengembalikan iku bentuk bahwasanya dompet jenengan ati sampean. Sarane bila mana dalam hati masih ada selain Allah, terus bersihkan dengan cara berzikir. Itu loh. Pun satu. Nomor dua, kula niki kok yo penake mak rasane ketemu Allah itu waktu mandi dan wudu. Ngonek salat kok yo gendaan mlebu kabeh. Ngeten Pak, Bu. Kita kan masa diproses Allah dalam rangka pengoperasian kotoran hati. Dioperasi. Lah bagaimana caranya jenengan kali kula iki di dalam waktu sholat tidak hanya waktu mandi dan waktu wudhu tok, ati sampean maknyes penak nang Allah bertajali. Bagaimana waktu sholat juga begitu? Jawabannya sederhana. Fastaqomu faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Sudah. Sibukkan hati panjenengan selalu dan selalu mulai takbiratul ihram sampai salam iki untuk selalu hati iku merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan, yaitu gesang kang sejati kang agawe. Wong thariqah iku sambilo atimu ngucap Allah 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 ngoten. Tapi jenengan lamuno hanya berzikir sir,
Sirul asr mboten nyantol, mboten saged Pak. Tetep jenengan sik gelap biar. Tetep. Walaupun jenengan iki masih angel, jangan pernah kau tinggalkan zikir itu saat itu. Carane praktek piye? Akal jenengan lepas, hati sampai lepaskan keakuan diri jenengan sing nglakoni. Mungkin jenengan iku dilebono Allah dalam kejadian maknyut, nyaman, wis ikuti aja terus. Urusan jenengan lalai rokaati oleh berapa, wis gak dipikir. Biarin sampai ikuti Allah memperjalankan Anda untuk kemusyahadah itu. Bah sampai iki mari takbir langsung sujud, misalnya nggih. Kemarin di mana itu? Ngaji di mana itu? Di Surabaya. Ada yang bertanya, jadi makmum imame wis sujud atau wis duduk dia masih berdiri. Bagaimana sholat saya? Biarin. Enggak apa-apa, sah. Nek sambung itu sah, makanya Pak Mudin atau Pak Pengulu kalau sudah halan langsung kudu sambung qabil tu nikah halal ngoten nggih. Terus mesti dia mana sah karena sambung. Sing penting ati sampean sambung. Urusan jasad mukeh gitu. Jasad iki gak sesuai dengan aturan syariat. Wis iku pikir buri. Sing penting sambung dhisik. Ngoten. Memang jenengan mengke ngalami kejadian di mana jenengan ini kalau betul-betul ruhaniyah iku klik menyang sejatine urip, terkadang sampai niku dilupakan tentang hitungan rakaat. Nggih Pak. Enggak apa-apa dan itu tidak menjadikan putusnya keabsahan salat yang terjadi pada dirinya. Enggak, justru itu yang dikatakan mutakin itu di situ Pak. Wis sampean manut mawon, subuh tadi 10 wis opo jari ngoten mawon. Sing penting sampean iki njaga ta'alluq hubungan ati langsung dateng Gusti Allah. Lanjut, apakah ketika saat itu ada bisikan-bisikan itu bisikan setan apa bisikan selain setan? Bisikan itu wonten kalih Pak. Miturut kitab hikam itu disebut warid. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton, bisikan. Khotir. Ada yang mengatakan khotir. Dikatakan minasyaiton atau minallah iku tengri tengriki. Ketika saat sampean mendengarkan bisikan untuk apapun, tapi jikalau hatimu itu memandang urip kang sejati, maka itu dikatakan dari Allah, apapun bentuknya. Tapi jikalau jenengan iki mendengarkan bisikan itu, kok yo hati sampean iku sik nyawang makhluke, nggak bisa tembus menyang Allah urip kang sejati. Jelas itu bisikan dari nafsu, bisikan dari setan. Allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan bisik iku dari jin atau dari manusia. Dari jin contohnya ning ati sampean no kekarepan dorongan kuat untuk melakukan ini, tapi ati sampean iki jauh dari Allah, dari menungso. Misalnya sampean iki dibisiki menungso kongkon iman selain Allah. Sopo sing nyolong pelemu? Kae si A. Yaiku setan rupa sing bisiki mau menungso. Dikongkon iman sing nyolong iku si A. Ya tergantung ati sampean imani nang sopo. Nang makhluki sing nyolong si A itu, atau hati sampean sing iman iku nanggone urip kang sejati.
Kalau urip yang sejati jangan dikatakan nyolong, Pak. Semua itu walillahil masyriq wal maghrib lah milik Allah toh. Kalau Allah sing mundut, masa Allah itu dikatakan nyolong? Bahwa dikatakan maling nyolong itu karena tidak merasa memiliki terus diambil lain. Berarti kalau dilihat dari sini, berarti kita itu mantan penjahat. Gitu. Ruhaniyah kita sering nyolong hae Allah. Bajunya Allah kita pakai, kita colong. Yukhati'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Gak terasa Mbak kita selama ini jadi penjahatnya Allah. Selama ini kita jadi maling, malingi Allah, maling iku hak Allah kita haki. Wong jelas urip kang sejati kang agawe kok yo kita merasa kita yang melakukan. Berarti kita telah nyolong. Lah ini durung lagi kita ngaku-ngaku ini ngaku itu, aduh wis. Sehingga dalam satu ayat Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Wedhus iku Pak, wis orang ngerti ki tandurane sapa-sapa dimakan wedhus. Nonton kula ngomong wedhus. Sapi juga begitu. Culno sapiku wis melawak rak tandurane sapa wae dimakan. Ya itu. Berarti wedhus sing sejatine wedhus ya rai kita masing. Mangkane Dzulhijjah dek wingi disuruh beleh. Allah ya karim. Jadi bisikan setan kali bisikan Allah barometere wonten mriku Pak ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Belembeng, Gus. Ini masalah sholawat, Gus. Ketika saya sudah mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur Dinulkak, berarti saya sudah bersolawat. Apalagi saya sudah mengamalkan ajarannya. Pertanyaannya, benarkah pemahaman saya seperti itu, Gus? Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat jamak dari sholat. Ayat doa. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Katakan Muhammad, nggih Gusti, napa sing kula mengatakan terhadap umat. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kamu sekalian hei umatku, kaumku, cintamu diterima oleh Allah. Fattabi'uni, ikuti ajaranku. Ya Rasul, nopo ajaran jenengan? Ajaraku yono loro. Siji ajaran sing kanggo jasmani, loro ajaran kanggo rohani.
ajaran jasmani sing terkenal hukum syariat, ajaran rohani yang terkenal hukum hakikat. Iku ajaranku. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai cintamu akan diterima oleh Allah dan kau akan dijadikan sebagai kekasih dikarenakan kau telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Bapak Ibu, bab masalah sholawat. Hafidu ala sholawah, jagalah piro-piro sholat. As-sholat ay ad-du'a, menghadap. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang salah kaprah oleh menerjemahkan kebanyakan manusia oleh karena tidak mengerti substansi di dalam ayat tersebut. Sesungguhnya Allah itu bersolawat terhadap Muhammad dan malaikat juga begitu. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kau pada Tuhan, pada Nabi Muhammad. Bab masalah solawat. As-solawatu jamak dugi as-solah. As-solah ay ad-du'a, tergantung ad-du'a ini sampai maknani Anda artikan memohon, meminta, apa, menghadap. Secara syariat ad-du'a ini adalah meminta, memohon. Makanya di dalam sholat itu isinilah doa lah, ngoten nggih. Doa. Kalau ini saya tarik di dalam hukum hakikat, ajaran hakikat, as-sholah ayat doa itu adalah menghadap. Miturut etika di dalam hakikat itu menghadap. Menghadap terhadap yang memiliki dulu sebelum kau meminta. Bagaimana mungkin dikatakan kita meminta dengan benar, wong kita tidak pernah ketemu yang memiliki. Mestinya ketemu dulu terhadap Allah, karena Allah itu yang memiliki atas semua apa yang kau minta. Baru ud'uni astajib lakum. Ndak kita nggak nemui Allah dulu. Tekot doan gocorong. Jaluk Gusti. Jaluk ora ketemu sing duwe. Umpama angsal kula terangno Gusti Allah ngene. Hancurit sapa bengok-bengok iku ngono. Ngerti hancurit ya? Harus punya etika Pak, akhlak. Temui Allah dulu. Cara ibarat kita mau minta katesnya tetangga kita temui. Kita masuk dalam rumahnya, Pak D. Garwa kula niki nyidam. Minta katesnya nggih. Aku yakin Pak, jenengan menemui yang memiliki dulu, nggak ada alasan Pak D tidak memberikan. Wis nak, entenon omah tak pundutno dewi. Lah sama begitu. Beda dengan langsung sampai ikut, mohon maaf loh ya, ngambil katesnya tanpa permisi terhadap metui, menemui terhadap Pak D. Wah, maling. Akhirnya gitu. Codot alias bajing. Tenan. Allah ya karim. Bapak Ibu, as-sholawat kalau miturut syariat macam-macam. Ada ya shollu ala Nabi Muhammad, ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, wis macam-macam. Iki miturut syariat. Syariat.
Ning hakikate kepada siapa sholawat itu? Niki doa miturut syariat, tapi menurut hakikat menghadap. Lah menghadap terhadap siapa? Ya urip ning awak jenengan piyambak. Itulah nanti kembalinya kepada Muhammad sejatine diri jenengan iki makhluk. Lah ketika jenengan ini patuh dengan hukum hakikat, apakah pemahaman saya ini benar kalau saya sudah bersolawat? Tak jawab, secara hakikat berhubung as-solawat, as-solat ay ad-du'a menghadap, maka benar. Tapi belum tentu miturut pandangan syariat benar, karena pandangan syariat itu ucapan yang harus diucapkan sallallahu ala Muhammad. Ngoten pandangan syariat ya. Pandangan hakikat bukan itu, bukan ucapan. Perilaku ruhaniyah jenengan kali kula yang melaksanakan hukum-hukum hakikat ini. Kuncinya hukum-hukum hakikat cuma satu Pak muaranya. Nafi itsbat. Menghilangkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang tadinya bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan itu, hilangkan. Lalu di situ memunculkan keakuannya Allah. Itulah maksud anibudullaha wastanibut tauhid. Arahno atimu ke urip wastanibut tauhid, tinggalno atimu sangka saliyane urip. Oh titik. Ilmu tauhid sih kau nontai, muarani ada di situ. Oh, intinya ada di suntek wis. Jadi sudah benar Pak miturut kacamata hakikat. Sebab sholawat di sini maksudnya adalah datangnya satu syafaat pertolongan. Lah pertolongan akan terjadi manakala jenengan iki metu sing duwe pertolongan sing iso nulungi, ora ono maneh kejaba urip ning awak sampean piyambak di dalam diri Anda sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus sebelumnya, apa yang disampaikan Gus tadi, apapun yang saya terima bahwa Allah halus selalu dalam hati kita, selalu Allah, ada Allah. Bagaimana caranya Allah itu selalu dalam hati? Kalau disampaikan Gus tadi bahwa kalau Allah selalu dalam hati, iman akan terjadi. Apa betul Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Ali Imran ayat 191. Inilah kebiasaan yang dilakukan para kekasih Allah dari unsur Rasul dan wali-walinya Allah yang tidak pernah dibuka di tengah masyarakat umum. Akhirnya masyarakat umum kita itu tidak mengenal dan mengerti tentang apa perilaku para kekasih Allah setiap saat dan waktu dilakukan. Alladzina yakuwi wong akeh. Wong akeh, orang banyak di dalamnya para kekasih Allah. Yadhkuruna kang podo eling sapa ladina. Maksudnya eling
di hati muncul satu kesadaran bahwasanya selain Allah tidak wujud, total jenderal. Kalau sudah tidak wujud, maka selain Allah nggak punya hak untuk bisa berkehendak, nggak ada hak untuk bisa melakukan ini itu, untuk bisa memiliki ini itu, atau untuk bisa mendengar, melihat, berbicara, bernafas dan lain sebagainya, karena total jenderal sudah diambil wujud tadi. Kalau sudah tidak wujud, maka selain sifat wujud termasuk sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, lembut sudah gak ada. Dialah mereka yang senantiasa berzikir. Alladzina yadhkurunallaha, Allaha, ingat zikir Allaha ing Gusti Allah. Artinya hati selalu menyadari bahwasanya semua yang melakukan itu adalah Allah. Mereka itu baik ketika dia mau waqu'udan, berdiri atau duduk, wa ala junubihim, dan ketika dia dalam keadaan berbaring, hatinya selalu zikir itu. Otot digedhekno ning gone corong Allah, dan atau diucapkan di hati Allah, Allah bukan. Tapi maksud yadhkurunallaha di sini adalah kesadaran hati lewat rasa bahwasanya semua apapun yang terjadi itu hanyalah akunya Allah. Ini Pak caranya. Dan inilah zikirnya para wali nih Allah ada di sini. Makanya mengapa nggak dibuka? Karena zikir wali. Lah panjenengan kali kula wali murid. Oleh sebab itu kami tidak ada batas. Allah memberikan izin terhadap kami untuk membuka yang miturut golongan kaum am. Itu tidak diperbolehkan, kami tidak ada batas untuk menyampaikan. Udah, jadinya begini. Saya terima dikatakan, oh maklum gurumu gendeng. Gak apa-apa, saya terima. Saya terima. Jawab saya cuman gini, oh lagi eruh Kak, kalau saya oh lagi eruh rek, lagi eruh. Itu Pak. Bahkan para mursyid di dalam toriko aja tidak akan pernah membuka ini. Entah alasannya saya juga nggak tahu. Sudah ada atau belum, sudah memegang atau belum, nggak tahu. Tapi saya husnudon aja. Alasannya karena ini dikiri wali, dikiri para nabi, para rasul. Saiki saya lewat surat Al-Kahfi ayat 110. Innama ana basaru mislukum. Rasulullah mengatakan saya itu sama dengan kaum manusianya. Makanya tak gelar. Iki lho dikir sing disingitno iku. Sing dadekno untuk menjadi kekasih Allah ya ini. Itulah wahwa adzikru bisiril asror. Ini Pak. Makanya surat Ali Imran ayat 31, jikalau kau betul-betul mengikuti ajaraku, kata Kanjeng Nabi, maka yuhibbukumullah, maka Allah menjadikan kau sebagai kekasihnya karena kau telah melepas cintamu selain Allah dalam hati. Apa? Yaitu kesenangan selain Allah. Baru. Lah terus dosa-dosa syirik saya bagaimana? Yang dulunya berpuluh-puluh tahun melakukan iman, bersukaria dengan selain Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah.
Sebab Allah innallaha ghafurur rahim. Ini juga berlaku terhadap Nabi Adam. Setelah Nabi Adam manai klebon buah khuldi terus diusir Allah, Allah ngomong, "Dam, nyonyor ra ono donya." Nggih, kula nyonyor. Getun kula ning donya niki arepe makan, mau makan. Kami leren kerja. Nandur pari, nandur jagung, soro Gusti. Wis kula pengin balik ae nang negeri asal, tapi ana syarate Dam. Apa syarate? Fatalaqo damu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Kau harus menerima wahyu ini. Yang dimaksud wahyu, kalimatin. Wahyu itu apa? Inilah Pak yang sering ku katakan, dinut tauhid. Pun ini. Setelah itu bagaimana? Dosa saya, kesalahan saya. Fataba alaihi, fataba mongkon rimo tobat sapa Allah alaihi ngatasi kesalahan ada. Ini jadi kesalahan kita mulai sejak akil balik telah menyekutukan Allah dengan bentuk melakukan perbuatan syirik khafi. Alhamdulillah diampuni. Diampuni. Ya sudah. Lah sekarang tinggal pertanyaannya, jenengan ini untuk dandani tauhid sampean untuk mengesahkan Allah semakin besar. Jawabannya cuma satu. Terus berzikirlah walaupun dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring, jadikan itu sebagai lahan Anda untuk bertemu Allah. Nek cara thariqah setiap napas ucap Allah, Allah, Allah di dalam hati. Iki thariqah. Tapi nggak bisa membedah ngilangi syirik khafi, nggak bisa jikalau tidak disertai sirul. Lanjut, monggo. Halo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Jaraan. Tuan rumah. Nggih, monggo. Kajenge tanglet mengenai tentang jasad seseorang yang meninggal selama 3 hari sampai 5 hari, 7 hari. Sedangkan jasad itu sudah rusak. Roh melihat, menangis. Tolong jelaskan Gus nggih, berapa roh berkeliling di rumah dan di kuburan sebelum diangkat ke langit. Matur nuwun. Sampun. Waalaikumsalam. Sampun Gus. Oke. Kita di adat kita khususnya kaum Nadiyin ya, ada 1 harinya sampai 7, 40, 100, 1000 pendak. Lah ngoten nggih. Dari pertanyaan jenengan kapan perlu diangkat ke langit? Yun sewu kembali kepada keterangan 2 kematian manusia. Ada kematian orang yang beriman, husnul khotimah. Ada kematian itu orang yang tidak beriman, berarti su'ul khotimah. Orang yang ingkar maksudnya. Terkait masalah diangkat atau tidak, itu hubungannya tergantung waktu di dunia ini hati sudah tidak buta atau masih buta terhadap Allah. Ada di situ. Kalau hati ini masih buta terhadap Allah, wa mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Kalau ketika saat di dunia
hati kita masih buta terhadap Allah, Allah sih gelap, maka di akhirat pun juga buta. Artinya si roh itu tidak akan pernah diangkat ke langit untuk bertemu Allah, dia masih tetap di alam barzah. Nek ra percaya jajalo. Pun ngeten mawon, takoo ahli kubur sing ahli adab bukan ahli rahmat. Caranya ya apa? Pun ngeten. Sampai nek purun, tapi nek sampai lakoni terus sampean dadi gendeng. Gendeng iku wedi nanti wedi, nguasi wong wedi karena ditaukan Allah di dalam siksa kubur, ya ojo salahno aku. Ya ojo tambakno nang aku. Ya, iku sing iso nambani Gusti panjenengan piyambak. Ngeten. Jenengan amalno surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai hitung hurufnya ono piro. Pun sampai duwe sejo nang Gusti Allah, temokno Gusti kula kali ahli kubur sing sinten wae. Khusus sampean temokno sing ahli adab. Wis, lalu sampean waca surat Ikhlas iku jumlahe sesuai dengan jumlah huruf yang ada di surat Al-Ikhlas. Contoh, kok ngitungin ngene carane. Ini kan satu ayat. Kul berarti loro, huwa ditambah loro berarti papat, alif lam lam ha 4 berarti 4 ditambah 4 8 ditambah 3 11. Terus no mau piro totali wis waca iku. Lah iki macane ana nggone jam 12 ke atas. Oh, sampean lakoni. Mboten napa-napa. Apakah saya menjalankan ini di makom ning kuburan ya tambah wedi ya men kok. Ning omah ae. Ning omah. Tapi sadurunge sampean punya sejo, ya Allah, temukan kula dateng arwah sing ahli siksa ning kubur. Coba. Tak jamin. Ku nek sampean weruh teng mriku ora gelem nyambut gawe. Wis tak jamin sampean. Ngibadah terus. Nggih. Wis gak gelem metu teko langgar, ra gelem keluar teko masjid. Adzan diadani dhewe, dikomati dhewe, diimami dhewe. Tapi tak elingno. Segala amaliyah apapun ibadah nek gak diwane roh amal nggih eman-eman tuas pegel sampean. Tahu tuas pegel? Tuas rekoso. Sia-sia mboten. Monggo. Jadi mereka yang ahli adab, merekalah yang matinya su'ul khotimah. Mereka yang su'ul khotimah, su' iku elek, khotimah akhiri, pungkasane adalah golongan kita manusia saat di dunia ruhaniyah kita masih buta terhadap Allah. Kapan itu diangkat? Yontenono hulek-hulek cukul. Pun titik. Tapi gini Pak, sesuai dengan hadis Rasulullah, idza mata benu adama ing kotoa. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara.
Pertama sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Lah sodakoh jariyah gak masuk, ilmu yang bermanfaat secara hakikat gak masuk, tinggal anak soleh yang selalu mendoakan. Yang kumaksud anak soleh di sini adalah anak yang ruhaniyahnya itu sudah makrifat dateng Gusti pun niki, ya niki pun. Jadi tinggal anak soleh iki mengke sing sowan ing ngersane Allah untuk mengampuni terhadap jenengan. Tinggal ini Pak. Tapi hakikatnya bukan anak itu yang bisa menolong, tapi yang menolong hanyalah Allah. Wis iku golongan sing ono gelap. Golongan sing ono padang gak usah ngenteni matek. Ruh iku wis ono langit, Pak. Ruhanian jenengan wis ono akhirat sejatine niki. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka dia betul-betul akan kenal Tuhannya. Dan inilah alam akhirat. Alam akhirat surga neraka iku gak usah ngenteni sok di dunia ini. Akhirat itu kan ning surga nang akhirat apa ya? Neraka juga ning akhir. Lah, di manakah akhirat wong nyatanya kita di dunia? Ini Pak. Boleh secara jasmani kita di dunia Pak. Tapi secara ruhani jenengan ini sudah sampai pada Allah. Yiki akhirat. Siapa yang sudah masuk di akhirat, alam akhirat, maka dia tidak dimasukkan alam surga lagi, alam dunia, karena sudah di akhirat. Ada beberapa nabi dan rasul yang sudah di akhirat, termasuk Nabi Ilyas, termasuk Nabi Khidir, sapa maneh ngono, Nabi Isa, ada 5 kalau enggak salah. Ya. Bapak Ibu hadirin, hakikate ketika jenengan niki salat terus ati sampean kok ketemu Allah, berarti jenengan iki sudah ruhaniyah, sudah di akhirat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebagai mi'raj, mangkati ruh nang akhirat bertemu Allah. Wis sedaya semua aktivitas apapun jikalau jenengan duduk di tajalli, berarti tanda jenengan iki di akhirat. Dari pertanyaan tersebut tidak menunggu kematian jasad Pak. Para waline Allah ikut di akhirat. Sejak di dunia sudah di akhirat. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula angsal sanging dukuh jaraan nampi kula Bu Makkah ngoten mawon nggih. Makkah Nggih. Nggih Makkah. Ngoten terkenalan nggih Makkah ngoten nggih. Lengkape sinten? Mak Muslika. Muslihah. Nggih. Nomor setunggal inggih menika kula nuwun sewu saderengipun kula nyuwun ngapunten nggih. Tiyang ngathah-ngathahaken dzikir kalimah la ilaha illallah niku terus nentremaken yang pikiran. Nggih, mungkin sampeyan gunaken obah untek krasa krentek saged ridha. Mulane kula ten pundi-pundi ridha mboten gadah napa-napa blas Pak Yai. Asli kula mboten gadah napa-napa. Mboten gadah sembarang napa-napa, mbak gadah kalimah la ilaha illallah. Ten pundi panggenan kula seting piyambak enten Gusti Allah, enten Nabi Muhammad, enten kula piyambak kula ten pundi-pundi
di niku tanyaan kula Yai nggih. Saged nggih maos kalimah la ilaha illallah niku saged tentrem, saged ridho, obah untek saged ten pundi-pundi saged ridho kula Bu ngoten saged ayem. Sampun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bu namanya nafi isbat. Zikir nafi isbat itu bisa saya katakan sirul asror. Ketika lesan jenengan ngucap kalimat tauhid la ilaha illallah, hati sampean meniadakan selain Allah dalam hati, termasuk rasa pengakuan diri tidak ada, rasa pengakuan makhluk tidak ada, yang ada illallah. Berarti inilah zikir jahri disertai sirul asrar. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, mulai pagi sampai sore sebutan nama Allah itu. Berzikirlah kau. Bukan hanya di lisan ya Pak Bu ya, bukan. Tapi juga meresap di dalam hati. Inilah yang nantinya akan menjadikan hati sampean itu bahagia, menjadikan hati jenengan tentram, damai, karena zikirnya itu tidak hanya di lisan, tapi di hati jenengan merasakan kehadiran Allah atas segala hal apapun. Dan atau jenengan itu lisan tidak mengucap tapi hati merasakan, boleh. Berarti hakikat saja tidak syariat. Kalau sak syariati ya diwoco la ilaha illallah. Kalau boleh saya preteli, maksud mengapa ada nafi, mengapa ada itsbat? Pun makna la ilaha itu adalah tidak ada Tuhan. Kok disik ya, kalau pretelane satu per satu. Tuhan siapa yang tidak ada di dalam hati? Ya sakliyane urip kang sejati iki. Berhubung di dalam hati jenengan ada perkara selain Allah, bahasa Islam, selain urip, iman sampai ada selain Allah. Enak irek masak sopo kira. Terus dikasih tahu, anu sing masak yujah, yukah. Terus hati sampean iman sing masa enak yuka. Iman yang seperti inilah Pak, Anda menjadikan Tuhan yang bukan Tuhan dalam hati jenengan. Sehingga Allah dawuh nafekno bersenono Tuhan 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 tu rupa yuka. Iku mang dalam hatimu ilang ono. Jikalau kau sudah menghilangkan, membersihkan Tuhan itu, maka illallah, itsbatkanlah urip sejati dalam dirimu. Paham gak? Dulu gak berani Pak jelasno niki. Akhirnya jenengan kali kula kebingungan waktu ngaji ilmu kaweruh. Bingung. Kulo saja kali orang tua, abah kulo ngomong kelas golek ono susuane angin. Nek wis ketemu, ya iku jenenge awakmu wis lulus. Ya Allah Pak, jenenge lari. Nang sawah ono lesus, tahu lesus ya men nggih?
Niku lak mumet-mumet toh. Seperti susuan toh mumet. Kula omong nang abah, bah kula pun semerap susuane angin. Oh, endi? Lesus. Ngoten niku langsung kula dijotos, Pak. Dudu iku. Wujude Allah kang sejati iku, dudu iku. Ngoten wis golekane maneh. Nggih, bingung, Pak. Iki wong tua nang anak hubungan yang paling dekat gak dikasih tahu, apalagi orang lain. Gak mungkin, makanya bahasane bahasa kinayah aja. Lah sekarang wis transparan. Zamane zaman buka-bukaan. Omong ya urip kang sejati ning awak sampean iku. Hujjah dalile surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wad dhahir wad batin. Huwa utawi urip kang sejati syariat disebut Allah iku al awwal wal akhir wad dhahir wal batin. Wis jelas nggih? Nggih, yuka. Leres pun hanya berzikir lisan, tapi harus sampai barengi hati merasakan kehadiran Allah atas segala-galanya. Nggih niku sirul asrar, itulah nanti yang akan membimbing hati jenengan menuju jalan sirotol mustaqim. Bon, lanjut. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Niki mentaskehkan mawon Gus, mangke monggo mohon ditanggapi. Nggih. Ketika kita sudah masuk di Dinul Haq niku kan luar biasa nggih. Ujian niku bertubi-tubi ngaten nggih. Ngoten karena napa nggih ngeten lek ten Dinul Haq niku kan diibaratkan kita sudah masuk di perahunya Nabi Nuh ngaten nggih. Karena guncangan dan hempasan yang sangat luar biasa, niku penumpang niku nggih sempat mabuk Gus. Istilahnya nggih muntah-muntah barang ngoten karena benturan yang sering itu Gus. Kemudian itu yang pertama, yang kedua di perjalanan hidup niku aduh luar biasa. Kita niku diperjalankan kalau dari segi syariat niku pun keliru kabeh pun Gus. Tapi kula nggih ngeten, ya Allah, pangeran iki lek ngekeki rasa iki kok reno-reno nggih. Ya Allah, nggih enten seneng nggih enten. Tapi niku keliru, monggo syariat niku keliru ngoten lho Gus. Niku pripun niku? Ngoten nggih. Nggih. Nuwun. Jikalau hati jenengan sudah istiqomah, atiullaha wa atiur rasul, konsisten di dalam hukum hakikiyah. Ingat, mesti pertama ujian itu bertambah berat. Laksana jikalau jenengan laksana menjadi pohon, semakin menjulang ke atas tinggi, anginnya semakin kencang. Tapi jikalau jenengan konsisten di dalam petunjuk hidayah Allah di dalamnya, maka seberat apapun itu pasti bagi jenengan semakin ringan. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam makalah 116 kalau enggak salah. Sing sapa wonge duwe penyono, anggene takdir saka Allah semakin nyun sewu, semakin gak enak, ekonomi semakin hancur, rumah tangga semakin wus, ujian dari anak belum selesai dari suami belum selesai nyun sewu, dodolan sampai dirusak wong, wis
Sing sapa wonge duwe penyono keimanan bahwasannya, mohon maaf, itu adalah ujian yang berat disebabkan jenengan nyawang makhluke kang rupa takdir iku tetondo yen iman jenengan kalih kula niku cekak. Tapi sing sapa wonge barang siapa ketika saat Allah menghadapkan takdir yang enggak enak terus hati sampai melihat Allahnya, seberat apapun ujian itu akan menjadi ringan. Caranya ya nopo? Berzikirlah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab. Perbanyak zikir rasulmu menyang Gusti Allah. Akhirnya ketika garwa sampeyan iku mau dijadikan Allah sebagai ujian, biasane diblonjoni sak wulan iku 3 juta. Lah kok diwane mek 300. Rubung sampai nyawang Allah mboten saged ati muring. Akhirnya ditukokno uyah mek lombok tok ae. Jadi garwa sampean cek mangan uyah ambek lombok. Engko nek ditakoki, "Dek, mana ikan bandengnya?" Diceritani, 300 iki Mas ya, tak gawe tuku brambang, lombok, uyah, begini-begini. Ya iki Mas. Wis gak iso komen. Jadi ati sampean yo gak muring-muring, Pak iyo ra muring-muring. Nah niki. Pokoknya ati niku mesti ayem Pak Bu. Kalau iman jatuhnya itu pada hidup kang sejati yaitu Allah wujude, gak mungkin jenengan bisa berontak ning ati. Mengapa Allah selalu bertubi-tubi memberikan satu ujian? Jawabannya namun satu. Itulah belas kasih Allah untuk menguatkan tauhid jenengan. Laksana TNI mau diperintahkan untuk perang, fisiknya digenjot, didrill, fisiknya didrill supaya waktu di medan perang dia gak ngos-ngos nih lho. Caranya dia didrill fisiknya, dikongkon, disuruh naik gunung, turun gunung, masuk alas, keluar alas. Wis, begitulah. Itu semata-mata untuk jagani menghadapi peperangan sehingga peperangan nanti gak loyo. Lho ngoten niku. Jenengan kali kula setiap saat dan waktu jelas harus merangi nafsu. Makanya dikuatkan Allah lewat ujian, semakin lama semakin berat, tapi berhubung jenengan bisa menyawang Allahi, melihat Allahnya yang segala-galanya, maka berat ini menjadi ringan. Lados pundi secara syar'i kok rusak, wis sampean gak usah mitung niku. Sing penting ati sampean noto dikiri ta'aluk hubungan terus ambek Gusti Allah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah alam barzah tadi, langsung aja, apakah doa-doa kita yang masih ada di dunia ini bisa membantu para leluhur kita yang ada di alam barzah? Artinya mementaskan ke alam yang terang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa menolong siapapun. Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat apalagi manfaat. Saya bertanya, doa itu makhluk napa khalik? Makhluk toh? Makhluk. Anak soleh itu tadi makhluk apa khalik?
makhluk jelas. Kanjeng Nabi iku makhluk apa kholik? Oh. Kalau saya tarik dari sisi hakikat nggak bisa. Yang bisa menolong itu hanyalah Allah. Cuman kan ada prosesnya Pak Bu ya. Ada prosesnya. Dari pertanyaan doa itu apakah bisa menolong memindahkan leluhur kita yang sudah meninggal yang ada di alam gelap bisa ke alam terang? Jawabannya kalau saya mengatakan bisa bukan perkara dungone, bukan. Tetapi karena Allah. Mengapa Allah menerima? Karena selain Allah sudah tidak ada dalam dirinya. Prosesnya apa? Ngeten Pak. Kalau jenengan iki mau hatinya sudah tidak buta lagi alias makrifat, ketika doa jenengan kan tiada. Jenengan wis fana, perkara selain Allah itu sudah fana. Berarti sejatinya yang menolong siapa? Allah. Bukan perkara ini makhluk. Makhluk itu nggak bisa Pak menolong orang lain. Menolong dirinya sendiri nggak bisa kok. Mau menolong orang lain. Doa yang bagaimanakah yang bisa menghantarkan ruhaniyah ini untuk menuju ke alam yang terang? Kalau boleh doa yang dipenuhi tajalli pada Allah. Tajalli itu adalah doa yang jenengan iki hati sudah tidak mengakui jenengan yang berdoa, tapi di dalam hati jenengan yang melakukan itu adalah hidup dalam diri sampean, yaitu Allah. Baru itu disebut tajalli Pak. Tapi jangan kau simpulkan doa makhluk itu yang menolong, bukan. Habitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Tidak ada pertolongan selain daripada Allah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam alam itu, lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau jenengan iki di dunia ini sudah menjadikan Allah sebagai imam jenengan, menjadikan iman jenengan, menjadikan penolong jenengan hanya Allah, maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan memindahkan hatimu dari alam gelap menuju alam terang. Mula sangka iku ojo jagakno dungane anak. Belum mesti anak itu kok soleh. Sekarang harus kita toto diri kita masing-masing sisa umur kita. Bagaimana ruhaniyah kita itu sudah dipindahkan Allah dari alam gelap menuju alam yang terang. Hanya itu. Jadi Bu, bukan doane sing iso nulungi, tapi Allah. Doa yang bagaimana tandanya kalau Allah yang menolong? Doa yang muncul dari seorang hati yang bertajalli. Masih ada? Wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri baru Gus.
Ibu Nasuha saking Batu. Injih. Dalem badhe dateng panjenengan kula nyuwun pirsa dos pundi tiyang sedo niku menawi mboten dislameti ngangge apem kalian gedang niku kok wajib ngoten Gus. Pun kula ngoten mawon Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya niku wau sebetulnya miturut Jawane tafaul. Apa tafaul? Umpama digepuk malaikat iku nyun sewu cek mendal apem. Jelas jenengan sing sepuh ngertos apa maksude apem, apa maksude gedang. Nek basa kula nom-noman ngene iki mboten ngerti. Ning kalau saya tarik dari hakikat ngeten. Jenengan amaliyah apa wae. Apem apa gedang. Tapi kalau hati ini sik madhep menungsone utawa makhluke kita tetep tebus ngoten umpama digepuk ya lor ngeten lho Bu ya iku tafaul arep-arep supaya umpama ahli kubur kita itu umpama cara orang ahli adab cekak sida diadab krono sodako apem ngoten deh apem temen lho niki lho nggih lah pertanyaan umpama gak kate apem iku dos pundi nek cara wong Jawa biyen ujube gak lengkap ya gak diterima wong Jawa iku sebetulnya Bu sebetulnya ya doa kita gak sampai laksana seperti itu doa kita nggak sampai tapi bukan wujud dohir iku sing penting tadi saya katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin ibadah doa apapun iku yang diterima oleh Allah hanyalah doa yang muncul dalam satu hati yang bertakwa. Wis gak ndelok apeme lho nggih, boten melihat gedange. Entah ada gedange atau enggak ada gedange atau ada apeme atau tidak. Dan atau gak ono belas takir, belas ngundang tonggo-tonggo tahlilan. Tapi nyun sewu kata kae takir lho ya. Tapi mulih digawani amplop nih lho sa amplop 1 juta sa amplop 1 juta berangkat enggak? Jelas berangkat loh walaupun berupa uang Bapak Ibu tapi berangkat dari hati yang ikhlas hati ikhlas itu hati yang hanya karena Allah hati karena Allah itu hati yang tidak merasa dirinya yang bisa melakukan tapi yang bisa melakukan hanyalah Allah maka itulah mesti diterima dening Gusti Allah apalagi amplope kadel gak cuma 1 juta bahkan 2 juta tonggo-tonggo tahlilan tapi gak ada gawane tapi amplop 2 juta itu lisi kepada yang terhormat dan iki 7 hari Bapak NB di belakang nanti ada sangu 2 juta kira-kira gak kedelengen nek gak budal mungkin repot ya apa anake itu kan budal langan wakil anak lah ngoten nggih jadi Bu jawabanipun boten napa-napa manakala yang terpenting hatinya harus ikhlas. Entah sing ngundang atau sing diundang, khususnya sing diundang, waktu mojo tahlil hati harus ikhlas. Di situ kuncinya ada di situ. Lah yang bisa ikhlas hanya kekasih Allah.
hanya waline Allah. Ikhlas tadi kan tarkul ikhlas bil ikhlas, artinya nggak merasa dirinya yang melakukan. Makanya nek ngundang iku empun kiwa tengen wong loro tok. Kita reksa RT kadang barangkali salah satu di antarane ono waline Gusti loh di situ loh. Makanya wong Jawa nek ngundang tahlil iku mboten situk lurut tok. Kadang sak baris digredak. Lah ngoten nggih. Iku sebetulnya maksudnya barangkali di situ ada kekasih Allah yang mboten ketara, Pak. Kadang jadi pedagang, jadi petani, kadang jadi pemulung. Siapa sih kekasih Allah? Buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Beliaulah yang mengikuti ajaran Rasulullah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah mengamalkan ajaran Allah ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah di jalur dinul tauhid, mongko wis mesti munculi ikhlas sedaya krana Gusti pun mesti niku. Enggak kadang-kadang sing gak disenengi gak diundang. Biyen gak nyoblos aku. Wis kata undang. Aja ngono. Nek wis dadi lurah kabeh iku anakmu. Lah ngoten nggih. Sing nyoblos gak sing nyoblos ya anakmu. Wis undangan kabeh. Wong nek mari lurah-lurahan pilihan iku Masya Allah lorone lho. Gak mari-mari. Gak mari-mari. Masya Allah. Sampai entek dadi lurah sik musuhan. Dititen, kata kayak no surat ya, waduh, iki lurah gendeng, kabeh iku mangyo anake. Pun, ngoten Bu nggih, mboten napa-napa, sing penting ati bertakwa, ngoten nggih. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Badhe tangget nggih. Kula lek kholwat niku napa jenenge kadang geblak. Kalau ingin niku mboten geblak kaya diparingi nedha ngoten lho. Nggih. Iku atine dos pundi Gus? Ngoten nggih. Yang kaping kaline niku tangi tilem niku mana kula rasane ati niku lho Gus ngomong waqat arafa rabbahu terus ngoten terus. Ngoten nggih. Nggih, tangi tilem niku. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun di antara hamba Allah yang mau melakukan kholwat dengan dimodali dzikir sirul asrar, maka di situ Allah akan mengutus waridnya songko malaikat sing maksud dan tujuannya adalah mengusir penjajahnya ruh. Siapa penjajahnya ruh itu? Adalah nafsu. Yang nafsu tujuannya adalah untuk mengajak lali ati sampean kali kula dateng Gusti Allah. Akhirnya ketika warid itu masuk di dalam hati jenengan, otomatis warid itu akan mengusir nafsu songko jerone ati sampean. Dan ketika itu terjadi, maka ada beberapa imbas yang terjadi pada diri kita. Ada kalanya jenengan ini gampang lali ambek urusan dunya. Iku imbas. Gampang jenengan gak sadar. Imbas. Sehingga ketika saat kholwat iso uga jenengan morong geblak. Mbuh karena ngantuk. Saking pegel. Iku guyon. Mbuh karena memang jenengan iki tidak disadarkan Allah terhadap urusan dunia, akhirnya terjadi geblak. Bisa jadi itu karena peperangan antara warid dengan hawa nafsu.
Terus di situ kok juga saya merasa didulang. Didulang itu disuapi, ngeten ya, disuapi. Sebetulnya Bapak Ibu, itu adalah bentuk daripada hidayah Allah. Cuman jenengan Mas Tani koyok sego, koyok panganan, nah ngeten dah. Padahal itu hidayah yang Allah berikan terhadap jenengan yang dilewatkan warid. Jenengan tedom mboten? Kecapi. Kok gak ono sing dikecapi? Jare Bilbrot lho ya. Lagune ngene. Luwih apik makan singkong daripada makan roti bermimpi. Artinya apa Pak? Sebetulnya faktanya itu hidayah. Cuman nek sampean terjemahno daharan, nasi atau selain nasi, boso sampean kecapi, yo gak ono sing dikecapi. Lah ngoten to? Sebetulnya itu hidayah untuk menanamkan hati jenengan bertambah kuat ing ngersane Allah. Yang jelas ini hanya berlaku warid ini yang songko Allah merangi nafsu hanya mereka yang sudah mengenal dan melaksanakan kholwat dengan dzikir sirul asrar. Niki endingnya nanti ke musyahadah Bu, bukan ke mukasyafah, ke musyahadah. Apa? Alam pertemuan dengan Allah di sini disebut musyahadah. Nek mukasyafah alam pertemuan terhadap gaibnya makhluk. Begitu. Oke, ada lagi? Oh, man arofa robahu fakot arofa robahu. Fakot ngarofa robahu. Fak dalam kasih mawas gitu. Bon, nggih, leres bon. Itulah janji Allah. Fakot mongko temen-temen arofa, kenal, ketemu, weruh. Sopeman, man iku berarti sisalik robahu ing pangerane man. Artinya apa? Sing sapa wonge gelem kholwat, jalan kholwat itulah cara untuk mengenal dan bertemu Allah. Iku bentuk di lisan, tapi terjemai ati sampean iku wis ora merasa kewujudan jenengan iki wujud. Kewujudan selain menungso, selain Allah itu wujud sudah tidak ada. Berarti yang wujud hanyalah Allah. Allah wujud batin yaitu yang disebut urip kang sejati. Allah wujud dohir yang disebut nurullah dunya saisine niki. Ngoten nggih? Nggih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kula sampun disukani wekdal kengken naglet namung kula insyaallah nggih nyuwun diakui sebagai santri walaupun melalui online. Karena saya pertama kali hadir di majelis seperti ini di sini di Karangploso ini. Alhamdulillah kula terusaken masalah sirrul asrar. Alhamdulillah kula mengikuti melalui dawuh-dawuh panjenengan melalui online niku sirrul asrar, suarul basiro, ainul basiro, hakul basiro. Alhamdulillah kula titik-titik nggih ngrabaki ranah soal basiro. Namung kejedot wonten hakul basiro. Alhamdulillah kula menawi mlebet teng mriku kosong blong. Kaya wong edan ditakoki ngalor jawabe ngidul.
Lah niku kula mboten putus asa, kula praktekaken dhateng penglihatan. Nama lah kok penglihatannya kosong blong pisan. Iki ya apa iki ngene aku. Kula madosi peke niku lho. Kok bingung kula. Lah dados malam hari ini kula minta datang Gus Mukhlason pitutuh mawon keranten singen wonten teng raudhah kula wonten bisikan nggih kaya apa njaluk gak pantes kon njaluk. Waduh, cupel-cupel masuk teng raudhah lah kok teng mriku kaya apa njaluk jarine ngonten. Ya Allah, dados kula wonten mriku namung salat mawon, terus nggih salat mawon, terus kok gak pantes koyoke aku njaluk kok wis dikei akeh kok isih njaluk ae ngono lho. Ngene terus kula sak wansule niku kula tetepaken menawi menggunakan la haula wala quwata illa billah. Napa sedaya mawon wonten teng kula wonten teng Jawi niku nggih penggaweane Allah. Kula gabungaken kalih sifat maujud. Dados ingkang wujud niku nggih wajibil wujud. Niku nggih bingung malih. Sing nglakoni Allah, sing wujud nggih Allah. Kula nggih bingung malih. Madosi peke niku lho. Dados terombang-ambing akibatipun napa? Menapa teng donya penggawean niku nggih karat-karit. Karat-karit lah kabeh dianggap Allah ya nyah-nyoh ngoten. Ngapunten ngoten mawon niku unek-unek kula menawi kula nebi saestu niki unek-unek kula nebi petunjuk dhateng panjenengan. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun klek ini wonten mriki. Surat Toha ayat 14. Kleke ning ati sampean mboten bingung mengki ngeten. Innani sak temeni ingsun. Iku ana ya ingsun. Utawi ingsun iku Allahu Allah. La ilaha illa ana. Ora ana pangeran sing wajib den sembah kecuali ingsun. Fa'budni sembahlah ingsun wa aqimis shalah li dzikri tegakno salat semata-mata nyembah ingsun eling ingsun. Berarti Allah nama kudu ilang, Allah sifat kudu ilang, Allah dat kudu ilang, tinggal ingsun. Untuk mencapai ingsun hakul basiroh memang prosesnya bingung. Mosok sing mangan Allah, sing dipangan yo Allah. Bingung aku rek. Kudu bingung dulu. Karena apa? Karena di dalam diri jenengan kalih kula itu masih muncul sak liyane ingsun. Ingsun Allah, ingsun urip masih muncul. Akhirnya bingung. Tapi kalau sudah muncul akunya Allah, bagaimana mungkin jenengan sebagai makhluk iku bingung? Lawang jenengan sudah tiada. Dong. Makanya ketika berangkatnya awal dari syu'aul basyiroh, merasakan menghilangkan rasa keakuan diri sebagai makhluk, ya, itu berangkatnya. Terus ainul basyiroh muncul akunya Allah, ingsunnya Allah, rasa sing muncul akunya Allah, maka hakul basyiroh
betul, katakanlah aku Allah. Kalau wis aku Allah, yang bergejolak dalam hatimu mesti gendeng. Artinya hati ini gila pada Allah. Bahasa proses disebut gila. Artinya gila, tidak ada lagi dalam hati panjenengan iku perkara selain urip, selain ingsun mau lo, wis tidak ada. Makanya dalam hadits qudsi, janganlah kau sembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Ya itu maksudnya. Sehingga untuk mencapai wilayah tersebut hakul basirah, Gusti Allah ngendika dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Untuk mencapai ingsun Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sampai no Muhammad. Jelasno Muhammad tentang ana. Tentang tauhid la ilaha illa ana. Jelasno nang umatmu. Inilah Pak yang ditutup-tutupi. Sehingga di tengah masyarakat umum, baik di dalam pondok maupun di luar pondok, jarang yang mengupas atau mengajarkan tentang la ilaha illa ana. Jangankan la ilaha illa ana, la ilaha illa anta indah kok. Yang diajarkan kebanyakan la ilaha illallah, la ilaha illahua, syariat thariqah. Untuk la ilaha illa anta hakikat juarang, apalagi la ilaha illa ana. Padahal Qur'annya jelas. Muhammad dalem Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali harus mengemban, menerima dan menyampaikan wahyu intiku ini. Apa? La ilaha illa ana. Sampaikan, jelaskan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ingsun. Wis, nek wis mlebu ana kono, ngene iki bingungno wong syariat. Syariat kita bingung, Pak. Mang Allah kok saiki ingsun sesat itu. Kanjeng Nabi enggak pernah nyampe no. Rino tak tulek motomu. Nek Kanjeng Nabi gak nyampe no. Dengan kemunculan surat Al-Anbiya ayat 25, jelas ini menandakan bahwasanya beliau dulu juga menyampaikan, cuman ditutup-tutupi oleh kaum Khawarij. Bisa. Kaum Khawarij niku Pak, Quran hafal, hadis hafal, fikih luar biasa, balaghah mantek oke. Tapi para sahabat, khususnya Sayyidina Ali, mati di tangan mereka. Coba ngen-ngeno, sampean ngen-ngen, waras apa kaum Khawarij iki. Makanya jangan heran jikalau ada seseorang yang berani mengungkap isi la ilaha illa anta, lebih-lebih la ilaha illa ana, langsung dituding sesat. Mesti ngoten. Saya berani mengatakan ini juga berlaku pada diri saya, Pak, selama 24 tahun ini. Iya. Saya maklumi semuanya. Tidak mau menerima karena setiap diri manusia punya proses. Kula nggih namung nebah dodo. Wis muga-muga gak sadar awakmu, gak kenek awakmu, kenek putumu. Lah ngoten. Karena manusia itu punya proses masing-masing. Sama halnya jenengan kali kula waktu sekolah SMP kalau Pak. Dulu kan dereng wonten SDMI ku bahasa Inggris, ngoten nggih. Ketika masuk SMP dihadapkanlah kita bahasa Inggris. Wis ngeluwak.
Ya Allah, kula mawon dulu itu nek pas waktu ini bahasa Inggris guru nak dongakno mencret, cek mboten mulang. Lah mriki ngeluh tok bahasa Inggris. Ya sama dengan hal itu. Makanya kita maklumi mereka kok menolak dan nggak suka karena dasarnya tidak paham. Jadi kliknya Pak, jikalau dalam hati jenengan muncul ingsun Allah pun, gini pun klike wonten mriku. Akhirnya menang sampai, sehingga sampai ningali nopo mawon setawa ya iku Allah, setawa ya Allah, setawa ya Allah. Niki nek dirungokno wong liya mesti koyok wong gendeng, tapi jenengan enggak merasa gendeng, enggak, nikmat wis ta, maju mundur nih, mlebu metu nih, nikmat. Nggak gelem, nggak mau kita akan keluar di situ, nggak mau, karena sudah merasakan kenikmatan yang abadi ada di situ. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau sadar diri, semuanya Allah lah menjadikan hatimu itu damai. Wonten berikut. Oke, lanjut. Kula sambung malih nggih kepangapunten. Monggo. Ketika mengisyarai yang diisyarai itu hanya Allah, kok masih ada saya yang melihat antara yang diisyarai dan yang mengisyarai, kok masih muncul sadar itu loh. Itu yang menghilangkan itu bagaimana, bingung aku. Ngetet. Pangapunten nggih. Sampai masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berkata terhadap kaum, ucapan ngenten Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kamu sekalian iku dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah, kau telah mendolimi dirimu dengan bentuk apa? Menurut ayat itu, bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai sesembah. Ini kinayah Pak, anak sapi kinayah. Aslinya bagaimana? Dalam hati kita ada selain Allah, iman kita. Ngombe kopi, contoh, pahit tekan di rasane teko kop. Lah ini, ya niki bittikhadikumul ijlah. Ada iman hati saya, datangnya rasa pahit itu dari kopi, padahal kopi itu makhluk. Aslinya begini. Ada iman di dalam hati saya, selain sesuatu yang tidak bisa kami sebut, itu ada. Padahal sak njroning rasa iku ana cahaya, sak njroning cahaya iku ana urip kang sejati. Itulah wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita harus dileboni cahaya, maksudnya cahaya adalah nur makrifat. Cuma nur makrifat itu akan dinyalakan Allah, hanya hamba yang dikehendaki. Surat Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Cahaya makrifat itu hanya diberikan, dinyalakan Allah dalam hati hamba yang dikehendaki. Bukan ada nasab. Bukan Pak, saiki gegeran nasab, royoan ngaku-ngaku duriyah, nasab rasul, gegeran itu. Padahal untuk mencapai derajat yang paling tinggi di mata Allah, makrifat takwa itu adalah mereka
yang hatinya sudah mengenal dan mendawamkan dzikir sirul asrar. Temeriku. Memang Pak, jikalau dalam hati kita masih merasa kita yang diisyaroi, itu masih sadar kitanya itu sebuah proses mawon. Proses jenengan yang ketika di musyahadatul fana menuju musyahadatul kamil. Tapi jenengan manakala sudah diletakkan Allah musyahadatul baqa pun boten Pak. Kesadaran diri kita sebagai makhluk yang melihat itu sudah tidak ada. Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalah yang disebut klik, wis nggak ada kesadaran manakala la ibsorun wa mubsorun wa basorun, sing melihat tidak ada, yang dilihat juga tidak ada, mata untuk melihat juga tidak ada. Terus sing ada sapa? Ya sesuatu sak lebete cahaya. Jerone cahaya iku apa, Pak? Setrum. Carane sampean pingin terus setrum kabel iki demok. Tapi ojo suwe-suwe. Cuman ingin tahu kalau kabel itu ada setrum, mengkilah akal sampean langsung hilang. Tapi no hikmat. Estu. Tapi ojo sesuai lo ya. Ngono sampai kesuwen kaku sampean. Artinya apa, Pak? Kalau hati kata ruhaniyah jenengan ini dikatakan sudah wusul pada Allah, nama ruhaniyah enggak ada, nama Allah juga tidak ada, ainul basyirah juga tidak ada. Nama apa? Ayo, namanya apa, Pak? Wis, ya kuwi pun. Wis gak iso Pak ngarani. Niki klike yang dimaksud surat Toha ayat 14. Innani anallah. Ya ini maksudnya. Terus ngaji sampai napa bingung aku ngombe kopi. Nah, nyantai mawon ngaji niki enggak kena dipaksa-paksa. Jadi nanti Allah sendiri yang akan menghilangkan kesadaran kita sebagai makhluk yang melihat. Seiring berjalannya waktu jenengan berzikir. Kan tadi sudah katakan, li adami hudurika ma Allah bihi. Walaupun zikirmu tadi tidak menjadikan kehuduramu, maka teruskan zikir itu. Nanti jenengan pada satu waktu titik akan terjadi klike tadi loh. Tandane ya napa? La yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Yang terakhir adalah tatmainnul qulub. Wis. Ora ono sapa-sapa. Pun ngene ku damai akhirnya. Lanjut, masih ada? Sampun? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah menunjukkan pukul 11:30. Setengah 11 ya. Setengah 11 mulai awal sampai akhir apa yang Allah berikan pengetahuan yang menjadikan hidayah pada hati kita, mudah-mudahan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.